Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'd. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini saya akan wawancara dengan Bapak Kiai Haji Lutfi Basori tentang perkembangan zaman umat Islam pada zaman sekarang yang berada di Indonesia ini. Bapak Kiai, apa kabarnya? Alhamdulillah. Saya ingin menanyakan bagaimana pendapat Kiai tentang umat Islam zaman sekarang yang lebih mendahulukan logikanya daripada merujuk kepada Al-Quran, hadis Nabi, dan ijtihad para ulama. Alhamdulillah, sebelumnya saya ucapkan kepada para pemirsa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Rafif, apa yang Anda tanya kepada saya itu memang sekarang zamannya semacam itu ya memang ya. Kalau kita mencermati kehidupan masyarakat, entah itu di media sosial atau juga di tempat-tempat ngobrol orang-orang ya. Memang sekarang zamannya orang itu lebih mendahulukan akal pikiran gitu ya, tampaknya ya, daripada disuruh merujuk kepada aturan main baik Al-Quran maupun hadis, juga pendapat para ulama salaf. Padahal pendapat para ulama salaf itu bukan murni dari pendapat mereka, tapi mereka berupaya untuk memahami Al-Quran maupun hadis dengan ilmu-ilmu yang sempurna yang mereka miliki. Begitu ya. Kemudian mereka berusaha untuk memudahkan bagi umat Islam secara umum agar umat Islam ini lebih mudah ya memahami Al-Quran. Nah, tinggal terima jadi itu, maka para ulama-ulama salaf berijtihad kemudian membuatlah aturan-aturan main dalam agama Islam, tapi tentunya dengan backgroundnya itu Al-Quran maupun hadis. Tapi dewasa ini kan tidak ya. Dewasa ini lebih banyak orang senengnya ini ya. Pokoknya pendapatku begini, tentang Islam itu begini, begitu ya. Itu yang ditanyakannya. Saya teringat dalam sebuah hadis Nabi Muhammad SAW itu menerangkan demikian. Bahwa dulu asal mulanya Bani Israel itu adalah orang-orang baik. Mereka ini bahkan diistimewakan oleh Allah SWT. Karena itu para nabi mayoritas diturunkan pada Bani Israel dan dari darah daging Bani Israel. Permasalahannya, pada suatu masa mereka ini menikah dengan orang-orang yang di luar Bani Israel sendiri. Khususnya begini, tatkala mereka perang, kemudian melawan suku lain gitu ya, kemudian mereka menang. Nah, otomatis kan mempunyai tawanan-tawanan dari kalangan orang laki-laki maupun perempuan dari musuh ini. Kemudian yang laki-laki ditawan, dipekerjakan. Sedangkan yang wanitanya itu dinikahi oleh mereka. Nah, setelah dinikahi kan mempunyai keturunan-keturunan. Dari keturunan campuran antara darah daging Bani Israel sendiri dengan orang-orang non Bani Israel saat itu. Nah, mereka inilah sebenarnya rusaknya dari Bani Israel itu, turunan-turunan Bani Israel yang asli yang sudah menjadi campuran ini lebih mengedepankan rasio, logika, akal pikiran. Itu begitu asalnya. Akhirnya rusak mereka. Nah, kalau umat Islam mengikuti yang demikian, ya tentu naudzubillah min dzalik, ya pasti akan terjadi suatu masa yang umat Islam ini menjadi rusak. Saya mempunyai buku yang saya bawa sekarang, yaitu karangan Kiai Haji Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama ya. Beliau adalah tokoh Islam nasional ya. Beliau mengarang buku namanya Risalah Ahlussunnah wal Jamaah. Itu menerangkan hal-hal semacam demikian ini. Nah, kalau buku ini dijadikan rujukan umat Islam di Indonesia ini, ya tentunya khususnya warga NU, tapi juga tidak menutup kemungkinan semua umat Islam
yang ada di Indonesia. Karena beliau ini kan pengarangnya tokoh Islam nasional ya. Ini ada keterangan demikian bahwa pengarangnya yaitu Kiai Hasyim Asy'ari menukil dari An Hisham ibni Urwah, dari seorang tokoh di zaman dahulu ini ya, zaman para tabi'in ya. Namanya Hisham bin Urwah rahimahullah taala. Annahu sami'a abahu yaqul. Di dalam riwayat ini bahwasanya Hisham itu mendengarkan ayahnya yaitu Sayyidina Urwah yaqulu berkata gitu. Lam yazal amru bani Israel mustaqiman hatta hadatha fihim al-maulidun abna asabayal umam. Artinya, ringkasnya, bahwasanya konon urusan alias agama, keyakinan Bani Israel itu sebenarnya adalah mustaqiman, lurus, lempeng. Ya, tidak bengkak-bengkok kemana-mana, lurus. Sehingga hatta hadatha fihim al-maulidun, sampailah terjadi kelahiran-kelahiran di antara mereka itu dari kalangan abna'a sabayal umam, di kalangan anak-anaknya tawanan-tawanan dari umat-umat yang lain gara-gara dijadikan budak atau dimiliki sebab hasil perang ya, tawanan tersebut. Fa'ahdatsu fihim al-qaula bir-ra'yi. Lantas turunan Bani Israel yang dari tawanan-tawanan, maksudnya begini, kalau mereka dapat tawanan laki-laki maka dipekerjakan. Tapi kalau mereka dapat tawanan wanita dinikahi. Loh, hasilnya ini loh, turunan ini loh. Itu dikatakan fa'ahdatsu fihim al-qaula bir-ra'yi. Maka mereka inilah yang memulai untuk memahami agama yang dari Allah SWT itu bukan dengan rujukan pada nabinya, tapi bir-ra'yi, dengan logikanya. Jadi mula-mula orang berbicara agama dengan pendapat itu adalah turunan Bani Israel yang dari tawanan-tawanan wanita tadi itu. Begitu ya. Kemudian wa'adallu Bani Israel. Lantas ya tersesat Bani Israel itu. Kenapa kok tersesat? Karena lebih mengedepankan logikanya, rasionya, akal pikirannya. Ini lanjutannya ya, katanya Hisham wa kana abi yaqul, dan ayahku yaitu Urwah yaqulu mengatakan as-sunan as-sunan gitu. Kalian harus berpegang teguh dengan sunnah. Maksudnya sunnah di sini adalah ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentunya ya, Nabi Muhammad itu membawa Al-Qur'an, di samping itu beliau menerjemahkan Al-Quran kepada masyarakat untuk menerangkan, yaitu dengan hadis-hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Al-Quran sebagai dustur, sebagai aturan, sebagai undang-undang itu perlu diterjemahkan untuk lebih mudah. Maka Nabi Muhammad bertugas memahamkan masyarakatnya atau umat Islam itu dengan hadis-hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu demikian. Fa inna sunan Qiwamuddin, karena yang namanya as-sunan, ajaran Nabi itu Qiwamuddin, tiangnya agama. Maka kalau ada orang sudah meninggalkan Qiwamuddin, tiang agama, pasti akan tersesat. Kalau ada orang lebih mengedepankan logika daripada merujuk kepada Al-Quran dan hadis, serta pemahaman para ulama salaf, dari mulai kalangan para sahabat, para tabi'in, tabi'in generasi pertama ini. Kalau orang sudah meninggalkan mereka-mereka itu pasti tersesat. Karena orang-orang tersesat ini yang dikatakan lebih mengedepankan rasio dan akal pikirannya. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya akan melanjutkan pertanyaan kepada Bapak Kiai. Bagaimana pendapat Kiai tentang adanya upaya Indonesiasi terhadap Islam itu sendiri? Maksudnya sebagian orang lebih mengedepankan budaya Indonesia dan meninggalkan budaya Arab. Baik, sebenarnya kalau kita jujur ini ya, bahwa Islam dan Arab tidak bisa terpisahkan. Karena Allah SWT juga berfirman tentang Al-Quran itu sendiri,
Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan. Sesungguhnya kami menurunkannya, yaitu Al-Qur'an itu sebagai Qur'anan Arabiyyan, Qur'an yang menggunakan bahasa Arab. Tentunya semuanya harus berkaitan dengan Arab, kan demikian ya. Kalau orang ingin menghidupkan budaya di mana saja, orang Indonesia menghidupkan budaya Indonesia, melestarikan budaya Indonesia. Mungkin orang Jepang juga ingin melestarikan budaya Jepang. Itu sah-sah saja. Tapi kalau sudah menerjemahkan Islam dengan budaya masing-masing, alias Islamnya mau ditinggal karena Islam identik dengan Arab, mau ditinggal Arabnya itu mau diganti dengan budaya setempat. Wah, ini namanya sekuler ini. Seperti dulu terjadi pada pemerintahan Turki di zaman Kemal Atatürk ya. Kemal ini merubah budaya Arab yang ada di dalam Islam, yang mana Islam itu juga pasti ini ya, karena turunnya di Arab. Sengaja akan dihancurkan itu budaya Arab dengan alasan nasionalisme Turki. Maka azan pun diganti dengan bahasa Turki. Pemerintahan tidak menghendaki azan dengan bahasa Arab. Demikian dan seterusnya. Wah, ini rusak. Orang-orang sekuler. Jadi kalau ada upaya Indonesiasi terhadap Islam, ini orang sekuler, ini orang liberal, sesat orang semacam demikian ini. Tak boleh diikuti. Jadi kita ini memahami Islam, yaitu dengan konteks kearapannya itu wajib hukumnya. Tapi kita di dalam berperilaku, kalau keseharian kita sebagai orang Indonesia atau orang Jawa, orang Madura, orang Sunda, ya mari dipersilakan, tidak ada masalah. Orang berpakaian, ya, misalnya dengan pakaian Indonesia yang batik, tidak apa-apa. Orang sholat dengan baju batik juga tidak apa-apa. Tapi orang sholat menggunakan apa yang dikenakan oleh Nabi, misalnya sorban atau jubah, ini sunnah Nabi. Ini tidak bisa diingkari. Sama dengan misalnya, kalau di Indonesia ini budaya membersihkan gigi kan dengan sikat gigi ya, dengan odol dan segala macam. Boleh, tidak apa-apa, bagus-bagus saja. Tapi orang yang ingin mendapatkan kesunahan siwak, itu bersiwak, maka dianjurkan untuk menggunakan kayu arok. Nah, kayu arok itu satu jenis kayu yang ada di Timur Tengah sana. Kalau ingin yang sempurna kesunahannya, jangan mengingkari kayu arok. Kalau dapat waktu musim haji atau umroh, beli kayu arok untuk mendapatkan kesunahannya. Tapi tatkala tidak punya, ya sudah. Karena kita orang Indonesia yang menggunakan sikat gigi dengan odol dan segala macam. Tak penting dipertentangkan. Sedangkan kalau orang mengatakan, hati-hati, jangan pakai kayu arok. Karena itu tradisi Arab. Jelas ini orang yang pemikirannya rusak, karena pemikirannya itu liberal dan juga sekuler. Ini orang-orang yang benar-benar harus dihindari orang semacam demikian. Bapak Kiai, bagaimana hukumnya kalau orang awam mengedepankan logikanya? Ya, baik. Hukum ya, tanya masalah hukum ya. Yang jelas, ya salah gitu ya. Dan tidak benar kalau orang awam. Dia aja awam kan gitu ya. Mengedepankan logikanya untuk berbicara masalah agama. Pasti akan rusak. Ada satu riwayat ini ya dari Sayyidina Al-Imam Al-Bukhari radhiyallahu taala anhu yang dinukil oleh Kiai Hasyim Asy'ari ini tetap di dalam buku beliau Risalah Ahlussunnah wal Jamaah. Imam Bukhari meriwayatkan dalam sahihnya an Urwah dari Sayyidina Urwah radhiyallahu taala anhu qala, beliau berkata, hajja alaina Abdullah ibnu Amr radhiyallahu anhu, pergi hajilah yang namanya Sayyidina Abdullah bin Amr, sahabat Nabi ini ya, radhiyallahu taala anhu. Fasami'tuhu yaqul, kemudian Sayyidina Abdullah bin Amr ini mengatakan, sami'tun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqulu, aku mendengarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha, sesungguhnya Allah itu la yanzi'ul ilma ba'da an a'tahumuhu intiza'an. Sesungguhnya Allah itu tidak mencabut ilmu setelah Allah itu memberikan kepada mereka umat Islam intizaan,
Ini sekaligus diambil begitu. Walakin tetapi yantazi'uhu minhum ma'aqabdil ulama'i bi'ilmihim, tetapi Allah itu akan mematikan para ulama, mewafatkan para ulama itu sekaligus mencabut ilmunya yang menyertai wafatnya para ulama tersebut. Fayabqa nasun juhal, maka yang tersisa adalah orang-orang awam, orang-orang bodoh. Yustaftauna fayuftuna bira'ihim fayadilluna wa yudillun. Maka orang-orang awam itu ditanya tentang ilmu agama. Ini ya di sini letaknya ya. Mahal syahid alias kesaksian buktinya itu di sini ya. Fayustaftauna, maka mereka ditanya, diminta fatwa tentang ilmu agama. Fayuftuna bira'ihim, lantas mereka ini berfatwa dengan pendapat pribadinya. Fayadillun, dan orang-orang ini sesat yang berfatwa dengan ilmu agama dengan pendapatnya sendiri. Dikatakan ya, cok gali cok, galak gacok cocok, kata orang Jawa. Dicocok-cocokkan. Otak atik matu. Jadi di otak atik kemudian persis begitu dengan logikanya sendiri ini ya. Fayudillun, di samping orang semacam itu sesat, yudillun, menyesatkan umat. Ya haram orang menyesatkan umat ini, jelas. Fahaddatsu biha Aisyah radhiyallahu anha. Lantas aku beritakan hadis tadi itu kepada Siti Aisyah, zaujatin Nabi, yaitu istrinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tsumma inna Abdullah ibnu Amr hajja ba'du. Kemudian di tahun berikutnya Sayyidina Abdullah bin Amr ini haji lagi. Faqalat, lantas Siti Aisyah mengatakan, yabna ukhti, hai anak saudaraku, maksudnya adalah Urwah ya, intolik ila Abdullah, kamu pergi ke Abdullah lagi, katanya. Fastafqid li minhu alladhi haddatstani minhu, tolong kau tanyakan lagi, kau konkretkan lagi. Ya sungguh-sungguh ini maksudnya, hati-hatinya ya. Apa yang pernah engkau ceritakan kepadaku dari riwayat Abdullah bin Amr. Fajituhu fa'sa'altuhu. Lantas aku Urwah di sini maksudnya mendatangi Abdullah bin Amr dan menanyakannya. Fahaddatsani bihi, maka beliau menceritakan lagi, meriwayatkannya kepadaku. Karena ma haddatsani, persis seperti apa yang beliau dulu telah meriwayatkannya kepadaku. Fa'ataitu Aisyah fa akhbartuha. Lantas aku mendatangi Siti Aisyah dan aku memberitahu tentang hal itu. Faqalat, lantas beliau Siti Aisyah mengatakan, wallahi demi Allah, laqad hafidha Abdullah ibnu Amr. Sungguh Abdullah bin Amr ini orang yang hafal benar-benar, setahun tidak berubah. Ini menerangkan tentang orang awam yang berfatwa. Yang dikatakan ini dolon mudil, sesat dan menyesatkan. Naudzubillah min dzalik. Ya, karena itu kalau suatu masalah diserahkan bukan pada ahlinya. Agama kok dipikir-pikir oleh orang awam. Padahal kadang-kadang orang awamnya ini menjadi tokoh, tapi bukan tokoh yang mengerti Islam. Kadang-kadang ada orang awam yang berkarir nih ya dalam dunia politik, kemudian menasional, maka orang mengatakan, oh itu tokoh Islam. Ya tokoh Islam tapi kan dari politik dia ini, bukan dari keagamaan yang benar kan gitu, karena bukan ulama. Atau tokoh misalnya dia pernah belajar agama sedikit, kemudian menjadi tokoh ekonomi, kemudian bicara masalah Islam. Nah yang kayak gini-gini nih yang merusak, karena mereka berpendapat tentang Islam itu dari pendapat pribadinya. Itu yang dapat saya terangkan. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita sudah dapat mengambil hikmah dari keterangan Bapak Ki Haji Lutfi Basori. Semoga akidah kita dan akidah umat Islam yang khususnya berada di Indonesia ini tetap lestari mengikuti ajaran Al-Quran, hadis Nabi, dan ijtihad para ulama. Mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan. Hadza wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.